سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فسبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, para saimin dan saimat jemaah salat tarawih masjid yang kita cintai, Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-13 daripada bulan Ramadan. Itu artinya sudah 12 hari kita melaksanakan ibadah siam Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan suci ini dan mudah-mudahan kita dianugerahi keistiqamahan dalam menjalankannya sampai akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana sering disampaikan bahwa bulan Ramadan di mana kita melaksanakan kewajiban siam ini, ibadah siam ini mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hal ini. Hadis ini bersumber dari salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Beliau adalah anak Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Di dalam ilmu hadis dikenal ada 4 nama Abdullah yang dikenal dengan Al-Abadilatul Arba'ah, yang terkenal dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abdullah ibn Umar, yang kedua Abdullah ibnu Mas'ud, yang ketiga Abdullah ibnu Zubair, yang keempat Abdullah ibnu Rawahah. 4 orang Abdullah ini banyak dijadikan rujukan karena beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang kita sampaikan ini bersumber dari Abdullah ibnu Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-a'malu indallahi sab'un amalani mujibani
wa amalani wahidun biwahidin wa amalun bi'ashri amthalihi wa amalun bi'ashri amthalihi wa amalun bi700 dhi'fin wa amalun la yuhsa thawabuhu. Fa ammal amalani al-mujibani faman laqiyallaha mukhlishan lahu faman laqiyallaha mu'minan wa mukhlishan lahu wajabat lahul jannah. Faman laqiyallaha wa qad asyraka bihi syai'a wajabat lahun nar. Wa ammal amalani alladhani wahidun biwahidin faman hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha kutibat lahu hasanatun kamilah. Wa may ya'mal bisayyi'atin juziya biha wa ammal amalu bi'ashri amthalihi faman ya'mal hasanatan wahidatan juziya biha 'ashra wa ammal amalu alladhi bi700 dhi'fin faman anfaqa dinaran aw dirhaman du'ifat lahu hasanatuhu ila 700 wa dhi'fin aw akthar. Wa ammal amalu alladhi la yuhsa thawabuhu as-sawmu rawahu at-Tabarani fil Awsat bi isnadin jayyid. Memang hadis ini agak panjang. Jadi Nabi berbicara di dalam hadis ini tentang perkara amal-amal manusia jika ditinjau dari sisi pembalasan atau balasan apa yang akan diberikan kepada si pelaku amal itu. Nabi mengatakan amal-amal manusia di sisi Allah itu ada 7 macam. Ada 2 macam amal yang pasti balasannya. Ada 2 macam amal yang dibalasi 1 banding 1. Ada lagi 1 amal yang diganjar 10 kali seumpama amal itu. Ada lagi amal yang diberi balasan 700 kali lipat. Dan yang terakhir, yang ke-7, ada amal yang tidak dapat dihinggakan balasan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian dirinci oleh Rasulullah. Adapun 2 amal yang pasti balasannya, yang pertama adalah barang siapa yang bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan beriman dan dia ikhlas, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, maka orang ini dipastikan diberi ganjaran dengan surga. Kemudian yang kedua, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti sedangkan dia bersikap musyrik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka orang ini pasti mendapat balasan neraka. Sudah 2. Adapun 2 amal yang dibalasi dengan 1 banding 1, rinciannya adalah barang siapa yang berniat dan mencita-citakan melaksanakan satu kebaikan, tetapi karena suatu hal dia belum sempat melaksanakan kebaikan itu, maka Allah sudah menuliskan baginya 1 kebaikan secara sempurna. Kemudian barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang jahat, dia bercita-cita ingin melaksanakan satu perbuatan yang tidak baik, maka orang ini juga diberi balasan 1 ganjaran saja. Adapun amal yang dibalasi dengan 10 kali lipat adalah barang siapa yang melaksanakan satu perbuatan baik, maka orang ini akan diberi ganjaran 10 kali lipat dari perbuatan baik yang dikerjakannya. Adapun amal yang diganjar dengan 700 kali lipat, dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang berinfak dengan 1 dinar atau dirham di jalan Allah, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat atau lebih. Yang terakhir, yang ke-7, adapun amal yang tidak bisa ditakar
berapa pahala yang akan diberikan Allah kepada yang bersangkutan adalah ibadah siyam, ibadah puasa seperti yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang baik. Dari hadis ini, Bapak dan saudara-saudara, kita bisa melihat betapa Allah itu kasih sayang kepada kita hambanya ini. Kalau perbuatan itu perbuatan baik, kalau dilakukan diberi pahala 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Tetapi barang siapa yang melaksanakan perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maka orang ini hanya diganjar 1 kali seperti apa yang dilakukannya. Artinya apa? Kalau untuk perbuatan baik dimaksimalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan jahat diminimalkan ganjaran dosanya atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Ada lagi amal yang 700 kali lipat. Yang 700 kali lipat ini adalah siapa yang berinfak di jalan Allah diberi pahala 700 kali lipat seperti yang diinfakkannya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang berinfak di jalan Allah, maka orang ini diumpamakan seperti menanam 1 biji. Kemudian biji ini menumbuhkan pohon. Pohon ini bercabang 7. Di setiap cabang itu dia berbuah 100 buah. Jadi 7 kali 100 berarti 700 kali lipat. Malah di dalam ayat itu dikatakan au akthar, atau lebih lagi, diberikan pahala oleh Allah daripada sekedar 700 kali lipat. Nah, amalan puasa yang kita sedang kerjakan ini dikatakan oleh Nabi amal yang tidak bisa dihinggakan atau ditakar berapa pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bapak dan saudara-saudara, barangkali yang perlu kita waspadai dalam melaksanakan ibadah puasa ini ialah kita jangan sampai terjebak ke dalam melaksanakan puasa ini secara rutinitas saja. Para ulama kita menyebutkan bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan ini, terutama ibadah-ibadah mahbah, itu selalu dia mempunyai 2 sisi. Sisi yang pertama adalah sisi bentuk formalnya. Sisi yang kedua adalah bentuk-bentuk pesan-pesan moralnya. Ibadah apa saja? Kita ambil umpamanya ibadah salat. Dia punya bentuk formal. Untuk mengetahui bentuk formal daripada sebuah ibadah, kita kembali kepada kajian fikih. Kita lihat definisinya. Apa definisi salat? Definisi salat itu disebutkan oleh para ulama, salat itu adalah kumpulan dari ucapan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah bentuk formal daripada ibadah salat. Kita takbir, kita baca Fatihah, kita ruku, kita sujud, kemudian kita salam. Itu bentuk formal daripada ibadah salat. Ibadah puasa apa bentuk formalnya? Bentuk formalnya adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat pada malam hari. Itulah bentuk formal daripada ibadah siyam Ramadan. Ibadah haji bentuk formalnya juga ada. Bentuk formalnya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perbuatan pada waktu tertentu dengan cara tertentu di tempat tertentu. Bentuk formal daripada ibadah haji adalah niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, wukuf di Arafah, melontar jumrah di Mina, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bentuk formal daripada ibadah haji. Zakat ada bentuk formalnya. Apa itu zakat? Kembali kepada definisi fikih. Definisi fikih menyebutkan zakat itu mengeluarkan sejumlah harta tertentu
diberikan kepada orang tertentu dengan syarat tertentu. Itu bentuk-bentuk formal. Bentuk-bentuk formal ibadah ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mau beribadah kalau bentuk formalnya tidak kita lakukan? Tetapi jangan lupa, yang kedua ada sisi lain daripada ibadah yang kita lakukan itu, yang disebutkan oleh para ulama dengan bentuk pesan-pesan moral daripada ibadah yang kita lakukan itu. Nah, pesan-pesan moral inilah yang harus ditangkap oleh orang yang sedang melakukan ibadah. Ketika kita berpuasa, puasa itu jangan hanya melaksanakan bentuk formalnya saja, tapi kita memahami untuk apa kita diminta oleh Allah melaksanakan ibadah puasa ini. Apa hikmah di balik puasa itu? Oleh karena itulah salah seorang ulama kita, Imam Al-Ghazali, dia mengarang sebuah buku yang diberi judul dengan Asrarul Ibadah. Ibadah ini ada rahasia-rahasia yang ada di baliknya. Ada makna-makna filosofisnya. Ada makna di balik simbol-simbol bentuk ibadah formal seperti yang sudah kita lakukan. Nah, mari kita menangkap pesan-pesan moral daripada ibadah puasa. Kalau kita mau menangkap pesan moral daripada ibadah Ramadan ini, kita kembali kepada ayat 183 Al-Baqarah. Untuk apa puasa diwajibkan? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu banyak sekali definisinya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak sekali Allah mendeskripsikan apa itu yang disebut dengan takwa. Banyak sekali. Antara lain takwa itu dikatakan di awal Al-Baqarah, orang-orang yang bertakwa itu yang pertama cirinya adalah mereka beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat, bukan melaksanakan salat, bukan mengerjakan salat, tetapi mendirikan salat. Semua ayat yang berbicara tentang salat pasti redaksinya iqamatus shalah. Alladzina yuqimunas shalah, aqimis shalah, dirikan salat. Apa bedanya mendirikan salat dengan melaksanakan ibadah salat? Kalau orang melaksanakan salat berarti hanya dia melaksanakan bentuk formalnya saja, tanpa memahami, menangkap pesan-pesan moral daripada ibadah salat itu. Tetapi kalau orang iqamatus shalah, mendirikan salat, dia di samping melaksanakan bentuk formalnya, dia juga mampu dengan cerdas menangkap pesan-pesan apa yang ada di balik salat itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aqimis shalah, dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah oleh kalian salat. Untuk apa? Karena salat itu dapat mencegah diri kalian dari melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Tentu ada yang bertanya, apakah setiap orang yang salat bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar? Belum tentu. Dilihat bagaimana dia salat, bagaimana bentuk formalnya dilakukan. Sejak dari syarat salat, kemudian rukun salat, kemudian sunnah-sunnah salat, dilakukannya dengan baik. Itulah bentuk formal. Tetapi di samping itu juga dia bisa memahami, menangkap apa makna sesungguhnya, hakikat, substansi daripada ibadah salat yang dilakukannya itu. Substansinya kalau kita mau berbicara, salat itu adalah untuk supaya kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat, kata Allah, supaya apa? Supaya salat itu dapat menghubungkan kita, supaya kita dapat mengingat Allah dengan ibadah salat itu. Tetapi banyak orang yang ingat kepada Allah itu hanya dalam salat saja. Tapi di luar salat dia lupa lagi kepada Allah. Dia entah di mana, Allah entah di mana. Padahal seharusnya ingat kepada Allah itu harus diteruskan oleh dia walaupun dia sudah tidak dalam keadaan salat. Di dalam ayat yang mewajibkan kita melaksanakan ibadah salat Jumat kan juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila anda sudah dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, fas'au, bersegeralah untuk ingat kepada Allah. Wadharul bay', tinggalkan segala aktivitas jual beli atau apapun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi ayat sesudah itu menyebutkan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apabila salat Jumat sudah dilaksanakan, sudah ditunaikan, maka kewajiban kita untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Tetapi Allah berpesan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan di dalam mencari karunia Allah di luar salat, fadhkurullaha katsiran. Kamu harus lebih banyak lagi ingat kepada Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan bentuk-bentuk formal daripada semua ibadah dengan tertib, syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya dan lain-lain sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa di samping bentuk formalnya itu, kita juga harus dapat menangkap pesan-pesan moral, substansi daripada ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik dan inayah serta riayah dan kekuatan untuk dapat melaksanakan semuanya itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam mengisi kultum tarawih kita. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan puasa dengan baik sampai ke ujungnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.